Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Yuzon ID. Ini adalah Suzuki XL7 versi jantannya dari R3 kali ya. Varian terbaru yang diklaim Suzuki ini sebagai sebuah SUV line up Suzuki yang terbaru. Nah, yang paling bikin penasaran adalah karena dia basicnya R3 dan ada sejumlah penyempurnaan supaya dia layak disebut SUV, gua bakal nyobain mobil ini dengan rute yang kira-kira agak jauh gitu kali ya. Jadi kita bakal tahu minimal tuh yang paling bikin gue penasaran ada yang pertama itu performanya. Itu kayak gimana? Karena dia pakai mesin yang juga sama R3. Terus yang kedua adalah kaki-kakinya. Ini juga ada penyempurnaan dan ada perbedaan dari R3. Apakah limbung? Apakah justru malah makin bagus? Dan peredaman suspensinya juga udah gitu. Sebenarnya yang bikin penasaran lagi adalah konsumsi bahan bakarnya juga. Itu bakal nanti kita ulas juga kayak gimana. Dan nanti selain jalan tol layang Japek ya, sebenarnya menurut gue paling oke buat ngetes suspensi. Gue juga bakal nyobain nanti di jalan-jalanan yang agak-agak hutan-hutan kayak gitulah. Jadi kita bakal tahu handlingnya seperti apa. Nah, tonton terus video ini. Check it out. Bram bram bram. Pertama kali jalan, sekilas masih mirip sama R3 nih. Posisi duduknya pun nggak berasa tinggi dan visibilitas ke depan sama baiknya dengan R3. Sekarang kita ngomongin performa mesinnya, ini yang paling bikin penasaran. Dia pakai mesin yang sama dengan R3, K15B 1500cc yang tenaganya 104 horsepower dan torsinya 138 Nm. Di atas kertas, ini sama persis outputnya dengan R3. Tapi di atas jalanan pastinya berbeda. Kenapa? Karena dirancang sebagai sebuah SUV, XL7 pastinya punya dimensi dan bobot yang lebih berat daripada R3. Tapi untuk akselerasi putaran bawah yang gua rasain, misalnya dari mobil dari diem terus jalan atau pas lagi macet-macetan, ini respon tenaganya cukup baik untuk sebuah SUV. Artinya ini mobil responsif dan cukup enak kalau harus stop and go. Memang perbedaan power to weight ratio dengan R3 ngebuat akselerasi XL7 agak sedikit tertahan pas di putaran menengah. Dan kalau bicara secara keseluruhan, sebenarnya performa mesin yang ditawarkannya ini cukup. Gak kurang juga gak lebih. Terus gimana konsumsi BBM-nya? Nah, jadi gue lewat berbagai macam jalan ya, mulai dari jalan tol, terus jalan biasa, macet, tanjakan, dan lain-lain. Secara kombinasi di MID itu kisarannya antara 12-13 km per liter. Silahkan dibandingkan sendiri sama kompetitor. Kemudian kita bicara soal handling. Sekarang yang juga nggak kalah bikin penasaran, ini handlingnya. Namanya juga MPV yang dibikin SUV ya, nggak pasti ada sedikit ubahan dan penyempurnaan, utamanya di bagian kaki-kaki. XL7 tetap memakai platform Hairtech, diklaim mampu meningkatkan fitur keamanan dengan bodi yang lebih ringan dan kokoh serta irit bahan bakar. XL7 jadi punya ground clearance 200 mm, lebih tinggi sedikit dari R3 berkat penggunaan lingkar pelek yang lebih besar. Tapi ketika dikemudikan, rasa karakter suspensinya juga masih mirip banget sama R3, sehingga kenyamanan suspensi R3 yang selama ini bisa kita dapetin itu tetap bisa kita rasain di XL7. Walaupun ada sedikit catatan, derajat keempukannya dikurangin, jadi bantingannya ini memang sedikit terasa lebih keras, walaupun lagi-lagi ini masih bisa ditoleransi banget.
Justru dengan karakter kayak gini, mobil jadi terasa tetap stabil dan punya karakter gesit layaknya sebuah MPV yang kompak. Rasanya memang sulit untuk membedakan karakter nyetir R3 dengan XL7. Mobil ini tetap fun to drive, juga nyaman, tapi dengan tampilan dan spesifikasi yang sudah lebih gahar ala low SUV. Fitur. Sepanjang perjalanan, akhirnya gua bisa mengenali mana fitur-fitur yang benar-benar berfaedah atau cuma sekedar gimmick. Yang pertama, fitur e-mirror misalnya. Gue kira ini awalnya cuma gimmick, tapi ternyata ketika nyetirin XL7, spion ini punya peran yang lumayan signifikan. Angle tangkapan kameranya bisa diatur, mulai dari lebarnya sampai normal. Begitu juga posisi sorotan kameranya ini juga bisa diatur. Gue suka tampilan kamera belakangnya yang jernih. Selain itu, rekaman kamera depan juga berguna banget buat bahan konten atau jadi barang bukti kalau misalnya terjadi insiden di depan. Kemudian, cup holder dengan ventilasi AC di konsol tengah yang juga terbukti ampuh banget ngebuat mood di perjalanan tetap baik. Kenapa? Lo bayangin lagi bosan-bosannya siang-siang gitu ya, panas, terus lo minum minuman yang dari tadi ditaruh di cup holder ber AC itu, adem dan seger. Selain itu, XL7 masih menawarkan banyak banget tempat penyimpanan di kabin, mulai dari konsol tengah, laci dashboard, juga di tiap masing-masing pintu depan dan belakang. Juga penumpang baris ketiga di sebelah kanan dan kirinya ada tempat penyimpanan. Kemudian fitur Hill Hold Control ini juga berguna banget. Jadi kalau lagi harus berhenti di tanjakan atau turunan, kaki kita dikasih kesempatan untuk berpindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa harus panik dan takut mobil meluncur mundur. Dan terakhir, ini sepele tapi penting buat sekarang. Soket buat ngecas smartphone yang ada di semua baris kursi mulai dari depan sampai belakang. Good. Untuk hiburan kabin, layar sentuhnya lumayan atraktif dan fiturnya juga lengkap, walau kualitas sound di kabinnya ya standar aja ya kan, namanya juga low SUV. Selain itu, AC-nya juga udah digital, terus ada start stop engine sampai keyless entry yang udah jadi fitur standar di SUV XL7 ini. Oke, akhirnya sampai juga, kita udah nyobain kayak gimana. Kesimpulannya untuk mobil ini sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama R3, dia memang masih agak mirip-mirip. Tapi gue ngerasain ada dua karakter mobil yang berbeda. Memang ini lebih SUV ya, minimal dia berasa lebih tinggi, suspensinya juga berasa lebih keras. Dan yang paling menarik adalah tampangnya juga dia jauh lebih jantan. Udah gitu, kalau misalnya lu bicara harga di pasaran, ini boleh juga loh, paling mahal 267 juta dan itu masih ada diskon-diskon juga. Jadi sebenarnya paling value for money kali ya di kelas low SUV. Kalau dibandingin sama para kompetitornya itu ya Xpander Cross, Rush, juga Terios. Ini lumayan sih ya menurut gue ya. Jadi kalau kalian yang mau R3 yang lebih gagah, yang lebih jantan, dan fiturnya juga lebih lengkap, ya ini cukup oke. Oke, sekian aja dari gue. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan jangan lupa komen-komennya ditunggu. Nantikan video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa.